Bersedia. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa besar. Kita absen terlebih dahulu. Ahmad Afrizal, Adrian Juandari, Aman Asuha, Amelia Rahmadani, Anggun, Bayu Anugrah, Dea Andika, Dimas Wijoyo, Dwi Safar, Dwi Geza, Suzeti. Ada yang namanya belum disebutkan? Siapa namanya? Siapa? Nur Aini. Nur Aini? Ada. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang insya Allah penuh barokah ini. Sesungguhnya nikmat sehat itu adalah sebuah nikmat syukur yang telah Allah beri kepada kalian. Kalian suka sehat apa sakit? Suka sehat. Alhamdulillah. Kenapa pada lemas semua ini? Ada yang belum makan? Kenapa belum makan? Nah, biar kalian itu fokus mendengarkan materi dari Ibu ada sedikit ice breaking buat kalian. Kalau Ibu bilang tepuk 1, yes. Kalau Ibu bilang tepuk 2, oke. Kalau Ibu bilang tepuk 3, semangat. Dan kalau Ibu bilang tepuk 4, konsentrasi. Kalau Ibu bilang tepuk 5, siap belajar. Bisa dipahami? Coba tes dulu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Jadi pahami? Kita ingat ya. Tepuk
siapa? Orang-orang orang-orang apa? Munafik. Yang kedua, apa saja sih syukur yang telah Allah beri kepada kita? Nikmat yang nikmat kesehatan, nikmat apa lagi? Nikmat nafas, selanjutnya nikmat hidup, ya betul. Nikmat apa lagi? Nikmat Islam. Jadi nikmat Allah beri kepada kita itu sangat banyak sehingga tidak terhitung. Termasuk nikmatnya itu nafas. Nafas yang kalian selalu hirup, yang selalu kalian gunakan untuk bernafas, itu adalah salah satu bentuk syukur Allah kepada kalian. Coba kalian, kalau kalian nafas itu bayar, berapa ribu, berapa juta kali kalian bayar? Tapi kalian hidup dengan gratis. Itu termasuk nikmat dari Allah. Selanjutnya, mengapa kita harus memelihara lisan kita? Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Karena jika lisan kita tidak dijaga dapat menyebabkan dosa, fitnah dan kerusakan. Ya, betul sekali. Lisan kita itu ada dua. Kalau kita gunakan dengan baik, maka akan baik juga. Tetapi kalau kita gunakan dengan jahat atau sering gibah, itu akan menimbulkan permusuhan antar teman. Betul. Dan yang terakhir, menutup aib orang lain. Mengapa kita harus menutup aib orang lain? Karena itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dan empati kepada sesama. Ya, aib itu apa sih? Keburukan orang lain. Kalau kalian menutupi keburukan orang lain, kalian juga menjaga atau menghormati orang tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat yang akan kalian dapat ketika kalian mempelajari bab 2 ini. Yang pertama, kalian akan tahu atau menganalisis bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri iman, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Yang kedua, kalian akan mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, sehingga dapat meyakini bahwa bukti iman tersebut adalah bagian dari ajaran besar. Nanti kalian akan dibuat berkelompok. Dan yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, yang di sini nanti kalian akan membiasakan sikap kalian sehari-hari tentang bukti beriman tersebut. Di sini, coba kalian amati gambar-gambar yang tertera di sini. Gambar pertama apa? Berkaitan diri. Gambar kedua? Gambar ketiga? Kalian dapat menganalisis kan ini gambar apa aja? Dapat, bisa. Kita memasuki materi yang pertama. Yang pertama adalah menepati janji. Kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini, muncullah kata yang sering kita dengar, yaitu akad atau akad. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. jepit-jepit ngali itu mah. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa tadi, maka janji itu harus kita bertepati dan dipenuhi. Nah, tadi kan ada yang bilang kalau misalnya ada teman kalian tidak menepati janji, kalian akan marah, kesal, kecewa. Ya tentu, karena kita telah mempercayai orang tersebut. Kalau kita udah berjanji, berarti kita harus menepati janji tersebut. Nah, misalnya kalau tidak mau menepati janji, kalian jangan berjanji kepada orang tersebut. Nah, ini adalah
Ibu mau tanya nih sama kalian. Contoh janji kepada Allah itu seperti apa? Sholat. Setelah itu apa lagi? Puasa. Setelah itu? Apa? Janji kepada sesama manusia itu bagaimana? Janji kalian sama teman kalian, misalnya kalian ngajak ketemuan di taman, itu tungguin orangnya. Contohnya ini sering sekali kerap terjadi di rel misalnya. Di rel ini ngajak Dea bertemu di taman. Di rel udah nunggu berjam-jam, tapi Dea ini belum datang juga. Padahal di rel sama Dea ini udah janji bakal ketemu, tapi Dea tidak menepati janji. Kira-kira di rel kecewa nggak? Kecewa di relnya. Itu adalah contoh janji kepada siapa? Kepada manusia. Nah, kalau janji kepada Allah, misalnya kalian sudah sholat tobat. Sore hari ini Dari video ini siapa yang bisa menyimpulkan apa isi video tersebut? Tidak menepati janji. Dia pertama itu bilangnya bisa, tetapi di hari H tidak bisa. Kira-kira temannya itu lebih rugi kan? Karena udah memesan tiket 3, tapi temannya nggak datang. Ceritanya dari awal sampai akhir. Siapa bisa jelaskan? Jangan berjanji. Dia itu pertama itu ngajak janji kemana? Oh? Nonton bioskop. Terus temannya nggak bisa. Padahal udah jadi. Silakan maju ke depan. Dan selanjutnya kita akan memasuki materi kedua. Selanjutnya kita memasuki materi mensyukuri nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun nikmat menurut bahasa adalah pemberian anugerah, kebaikan dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga maupun yang lain. Jadi syukur itu, lawan dari kata syukur itu apa? Kufur. Boleh nggak kita kufur? Tidak boleh. Menurut Imam Al-Ghazali, membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki. Yang teman-teman ucapkan tadi itu termasuk menurut Imam Al-Ghazali. Nah, di sini ada dalil mensyukuri nikmat. Ada yang bisa membaca dalil ini? Ada yang bisa membaca dalil? Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dulu baru kalian. Wa ista'azana rabbukum
Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ada yang bisa menjelaskan isi kandungan dari dalam surah ini? Isi kandungannya dapat hadiah nanti. Silakan. Ada yang bisa katakan? Jangan malu-malu, biar kalian itu tahu di otak kalian, tapi malu, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Ada yang menjelaskan nggak? Kalau dari Ibu mau menyimpulkan, jadi di dalam surah ini menyatakan bahwa kalau kita itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Dan sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka Dea, apa isi kandungan dalam surah ini? Isi kandungannya menurut kamu? Jika kita bersyukur, maka tapi jika kita kufur, tepuk tangan untuk Dea. Silakan maju Dea. Maju Dea. Selanjutnya kita akan memasuki materi menjaga lisan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan peran yang menimbulkan korban, mulai dari perhitungan yang kecil sampai mencapai ribuan, bahkan jutaan. Sebaliknya, jika kita menggunakan lisan kita dengan baik, maka muncullah kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan. Berarti kita itu ada dua untuk menggunakan lisan kita. Kalau kita menggunakan lisan kita untuk berburuk sangka, ghibah, carut, maka itu akan menimbulkan perperangan antara teman yang sama. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan lisan kita dengan baik, seperti mengaji, apalagi menggunakan zikir, selawat, itu akan menimbulkan apa? Takbir, boleh, kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan. Bisa dipahami tentang menjaga lisan? Apa? Coba ini, siapa namanya? Apa itu? Menjaga lisan itu ada berapa? Hah? Padahal ada di depan duduknya. Ada dua. Kalau kita menggunakan lisan kita dengan buruk, maka dosa menimbulkan apa? Perang atau permusuhan ya. Kalau kita mau menggunakannya dengan baik, contohnya ini seperti Joko, Jona bu, Jona sama ini Dimas. Nah, Dimas sama Jono ini oh. Dimas sama Jona ini berbicara lisan ini. Terus Dimas ini mencari kepada Jona. Jona marah nggak sama Dimas? Marah sama Dimas. Ini adalah cara-cara kita untuk menjaga lisan kita supaya lisan kita selalu terjaga. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong. Nah, ini siapa yang sering bohong-bohong? Dea sering bohong-bohong. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang kotor. Seperti apa bicara kotor? Itu dijauh. Jangan berbicara dusta atau palsu. Maksudnya dusta dan palsu itu gimana? Tipu, buat-buat kan?
Itu harus dijauhi. Jangan gunakan lisanmu untuk menguji. Tidak pura-pura al-mujurat ayat 12. Jangan berkata kasar. Berkata kasar itu seperti apa? Menjarut. Ya. Jauhi pula melakukan celaan dan melakukan orang lain. Yang terakhir, jangan mengadu domba. Yang terakhir adalah menutup aib orang lain. Aib tadi apa? Bukan. Aib itu adalah celah, cacat, lisan, noda, perilaku hina, atau ada juga berlaku biasa yaitu arah muka. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun tidak mengetahui aib, maka hendaklah menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai masalah disebar ke orang-orang ramai. Ini kerap terjadi di pertemanan, di persahabatan. Misalnya ini Nira sama Dea ini kan sahabat berdua ini. Nah, Nira ini membicarakan aib dia seperti sifat dia, dan dia ini apa? Kenyataan. Nah, Dea ini mengetahui keburukannya Nira itu apa. Setelah mereka itu ribut, bermusuhan, si Dea ini ngomongin sama teman-teman yang lain, Nira itu gini loh, Nira itu gitu loh. Jadi tidak boleh itu, oke? Kita harus menutup aib kita, aib teman kita, rapat. Kalau misalnya kalian menutup aib teman kalian, maka kalian akan ditutup aibnya dengan Allah di akhirat ke? Mau nggak kayak gitu ditutup aibnya? Masih punya aib semua kan? Kalau misalnya kalian tahu aib orang itu, janganlah silahkan untuk bertanya. Dari penjelasan ibu tadi, ibu ngomong masalah memelihara lisan, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, setelah itu menutup aib. Ada yang ingin kalian tanyakan kepada ibu? Nah, setelah ibu menjelaskan materi, ibu mau kalian duduk berkelompok. Nanti ibu akan membaginya secara acak. Siap? Dari sini 1 sampai 4 ya. Empat. 1, 2, 1. Baik, itu kan udah menurut nomornya masing-masing. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan untuk duduk berkelompok. Ayo, go, 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 go. Nah, di dalam kotak tersebut sudah ada gambar. Silakan kalian amati gambar tersebut dan kalian tanggapi apa yang terjadi di dalam gambar tersebut. Mereka lagi ngapain? Itu silakan kalian tanggapi masing-masing. Keempat-empat itu. Nanti itu kertas nanti kalian buat seperti 2 gini. Di sini misalnya tanggapannya, di sini dalilnya, terus kalian sobek. Dan itu akan kalian tempelkan di papan. Nah itu tuh masing-masing pede-pede aja menurut kalian tanggapan kalian. Kan kalian udah mendengarkan materi dari ibu nih. Masih kalian tahu kan apa itu janji, apa itu mensyukuri nikmat, apa itu menjaga lisan, paham kan? Nah nanti tuh masing-masing di sana kan ada tanggapan terus dalil. Nah di sini kalian buat misalnya tanggapan mensyukuri nikmat apa, terus dalil mensyukuri nikmat apa, kecil-kecil aja katanya. Jadi di sana ada 4, jadi kertasnya ada 8. Paham? Ada yang belum paham? Silakan tanyakan kepada ibu.
nanti berkelompok ada penampilan 5 orang untuk memainkan botol flip ini. Bagi yang bisa mendirikan botol, nanti menjawab pertanyaan nih, Papa tulis itu nanti kertas tadi itu ditempel di sini. Jadi kalian nanti menempel kertas yang kalian tulis sekarang, makanya kalian harus menulis apa tanggapannya, dalilnya apa aja. Untuk dalil kalian boleh melihat Al-Quran ini digital. Nah kalian bisa mencari tentang dalil-dalil keempatan tersebut. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kan harus mengetahui apa aja dalil tentang Fasil. Kalian nggak Fasil? Ya. Cara pemainannya gini. Nanti kan kalian ada 5 orang tuh. Satu kelompok ada 5 orang. Nah 5 orang misalnya 1 orang ini gagal. Jangan coba lagi. Kalau udah gagal sekali, langsung mundur ke belakang. Biar yang teman yang lain coba. Nah misalnya yang sudah misalnya udah berdiri nih. Kalian ambil 2. Terus kalian lihat, terus kalian tempelkan sesuai dengan yang di situ. Bisa dipahami? Silakan orang terlihat dalam modal. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Baik, tadi kita sudah berkelompok dan sudah memperagakan juga. Apa kalian sudah paham bagaimana cara sifat-sifat tersebut? Sudah paham? Sekarang kita akan bermain kuis. Jika kalian memperhatikan apa yang ibu sampaikan tadi, kalian akan mudah menjawab kuis tersebut. Tapi jika kalian tidak memperhatikan, kalian akan kesusahan. Silakan untuk nyambung ke kodenya. Yang udah kalian dapat
Ya. Marilah sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berani kekayaan masing-masing. Jangan mulai. Maha Esa. Amin.